Selamat pagi pemirsa, gambar menyejukkan beredar dari Mekah, Arab Saudi pada Senin lalu. Gambar yang menampilkan foto bersama dua bakal calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo itu membawa kedamaian dari Tanah Suci. Foto itu pun kebanjiran puja-puji rakyat Indonesia, termasuk para politikus yang berbeda posisi memberikan apresiasi. Foto itu menguar aroma kedamaian sekaligus menjadi pengirim pesan akan pentingnya persaudaraan di tengah perbedaan dan persaingan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 28 Juni 2023 dengan tema Pesan Damai dari Tanah Suci. Saya Iqbal Himawan. Nah, para pemirsa bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-9900. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi, Iqbal. Apa kabar Mas Ade? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman di Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji hari ini juga tetap sehat ya Mas Ade. Karena kabarnya di sana cuaca juga cukup menantang. Sangat panas katanya. Sangat panas sampai 44 derajat Celcius di sana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan namun sebelumnya kita simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia pada hari ini. Yang pertama kita akan lihat ini adalah wukuf yang menandai puncak haji. Jadi ini puncak haji, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman jamaah haji di sana supaya ibadah tetap jalan, tapi juga kondisi stamina tetap fit, supaya tetap khusyuk, Mas Ade. Ya, puncak haji ini ditandai oleh wukuf ya, karena al-haju Arafah. Jadi haji itu adalah Arafah, jadi mesti ada kehadiran kita secara fisik dan wukuf ini adalah salah satu rukun haji yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, tentu saja jamaah setelah melakukan wukuf, kemudian akan bergerak ke Musdalifah untuk mengambil batu. Selanjutnya akan melakukan pelemparan jumroh ya. Dan ini adalah rangkaian yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan tentu saja kesehatan harus dijaga, harus banyak minum air putih karena kondisinya di sana sangat-sangat panas ya. Dan ya nyaris overheat ya. Nah ini kan mesti ada upaya bagaimana kita menjaga kesehatan kita, kemudian juga tetap kita khusyuk beribadah ya. Karena banyak sekali larangan-larangan terutama dalam wukuf ya, itu yang tidak bisa dilanggar. Intinya adalah kita mengharapkan jamaah di sana tetap melaksanakan ibadah haji dengan khusyuk. Tapi yang paling penting adalah para tamu Allah ini dari Indonesia tidak hanya sebagai jamaah haji ya, tapi mereka sebenarnya duta bangsa Indonesia ya. Jadi bagaimana ketertiban mereka, sikap mereka di Tanah Suci ini kan juga jamaah dari negara lain juga akan respect. Karena jamaah haji Indonesia ini terkenal paling tertib. Dibandingkan dengan jamaah yang lain, ini penilaian dari pemerintah Arab Saudi dan orang Arab Saudi di sana, orang Arab sendiri. Jamaah haji Indonesia ini adalah paling tertib, paling banyak dan paling tertib ya. Paling banyak dan paling. Jadi ini menarik ya, paling banyak dan paling tertib. Lebih dari 2,5 juta. Iya betul. Haji. Jadi jamaah haji yang berkumpul di Eropa itu sekitar 2,5 juta. Dan ini tentu saja satu orkestrasi ibadah yang luar biasa ya. Sedemikian banyak orang kemudian bisa terselenggara ya ibadah haji itu dengan tertib. Jadi kita mengapresiasi juga pemerintah Arab Saudi juga lancar ya dan para petugas haji Indonesia yang bekerja keras ya. Oke, baik. Itu adalah headline yang pertama. Kemudian yang menjadi headline kedua di harian Media Indonesia pada hari ini adalah segera tuntaskan RUU perampasan aset dan RUU PPRT. Kenapa ini selalu dihembuskan oleh Media Indonesia? Kenapa kita selalu harus mengawal ini, Mas Ade? Apa pentingnya? Ya karena RUU perampasan aset ini sudah lama ya, hampir 17 tahun. Ini menurut saya sih jangka waktu yang sangat panjang sekali ya. 6 sidang paripurna bahkan sudah terlewat. Ya betul, dan sebelumnya kan DPR meminta surpres yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi, tapi sampai sekarang belum juga dibawa ke Bamus, yang masih di meja pimpinan ya. Artinya bahwa ini kita mendorong keseriusan dari DPR, karena pemerintah sudah memberikan jalan gitu, memberikan surpres, artinya tinggal pembahasan. Dan sebenarnya RUU perampasan aset itu sudah berkali-kali masuk prolegnas ya, namun mental terus ya. Dan terakhir apalagi ini ada agenda politik, kita khawatir juga sebenarnya ini tidak akan terlaksana ya. Termasuk juga rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Jadi dua undang-undang ini semua sudah lama. Rancangan undang-undang PPRT ini kan sudah 20 tahun, jadi lebih lama dia. 2 dekade. Dua dekade ini menurut saya sih luar biasa ya. Yang pertama soal perampasan aset juga boleh jadi juga. Ini barangkali takut senjata makan tuan ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa kasus rasuah, ini kan dari anggota DPR juga banyak juga yang ditangkap oleh KPK. Jadi mungkin ada keinginan atau seperti apa gitu. Tapi yang paling penting adalah ini kan bagian dari komitmen ya. Komitmen bagaimana kita secara tegak lurus ya pemberantasan korupsi ini
harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa ya, karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka perampasan aset ini, undang-undang perampasan aset ini bagian dari upaya kita untuk melakukan pemberantasan korupsi secara luar biasa, juga harus luar biasa. extraordinary. Nah, kemarin itu kan sudah kita bahas, Mas, makanya ini kita selalu kawal terus yang soal RPRT, apa dampaknya kalau ini terus mundur-mundur bagi teman-teman yang bekerja di sektor tersebut? Ya, saya kira perlindungan pekerja rumah tangga ini bagian dari hak asasi manusia ya. Jadi siapapun mereka, apalagi ini pembantu rumah tangga, sudah jelas pekerjaannya ya. Dan kadang banyak sekali pekerja rumah tangga yang teraniaya ya. Ada yang tidak digaji, ada yang disiksa dan sebagainya. Saya kira kita harus mengangkat derajat pekerja rumah tangga ini dengan undang-undang ini. Jadi undang-undang ini saya kira harus segera disahkan karena sudah masuk prolegnas dan ini bagian dari upaya kita untuk bagaimana pekerja rumah tangga ini tidak teraniaya. Banyak sudah jatuh korban ya, Mas. Jangan sampai timbul korban-korban selanjutnya. Berbicara tentang hak asasi manusia, ini juga menjadi headline yang ketiga, Mas Ade. Ini terkait dengan babak baru menangani kasus HAM. Kemarin baru saja ada program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Indonesia. Tapi ada, ini total kan ada 12 kasus ya. 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nah, tapi ada kritik soal ada data yang tidak sinkron, kemudian ada penghancuran lokasi. Bagaimana supaya ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, Mas Ade? Ya, saya kira pertama kita harus mengapresiasi juga ya pemerintah Jokowi pada Januari kemarin mengakui terjadi pelanggaran HAM berat di negara ini 12 kasus ya. Mulai dari kasus tahun 65 banyak orang yang dituding PKI, kemudian dianiaya, diasingkan dan sebagainya. Dan ini sebuah pelanggaran HAM berat diakui oleh pemerintah. Kemudian yang ada kasus Talang Sari, kasus penculikan ya, penghilangan paksa, kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2. Ini saya kira ya kita sepakat ya dengan para korban, dengan keluarga korban bahwa penyelesaian dari pemerintah tidak hanya non yudisial ya. Non yudisial artinya seperti santunan, perbaikan rumah, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Artinya mereka tidak semata-mata non yudisial yang mereka inginkan gitu. Tetapi juga secara hukum juga harus diproses. Yang paling penting menurut mereka adalah keadilan ini harus ditegakkan. Mereka sudah menjadi korban, tetapi tanda-tanda proses hukum kepada pelakunya tidak pernah kunjung mereka dapat seperti itu. Nah, tetapi mereka mengapresiasi juga apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika memberikan santunan. Ini langkah baru ya. Karena kan dari pemerintahan ke pemerintahan ini tidak kunjung ada penyelesaian ya, sekalipun non yudisial ya. Namun demikian kita harus dorong bahwa yang paling penting adalah hukumnya harus ditegakkan ya. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk. Jangan sampai 12 kasus ini terulang lagi di kemudian hari. Dan jangan sampai juga kasus pelanggaran HAM berat ini menjadi beban sejarah ya bagi generasi mendatang, bagi anak cucu kita ke depan. Butuh sinergis antar lembaga juga berarti supaya jangan seremonial, termasuk dari Komnas HAM, kemudian Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus ini. Jadi kita juga baru tahu ternyata dengan diangkatnya kasus ini ada teman-teman warga negara Indonesia masih terjebak di negara lain misalnya, tidak bisa pulang, akhirnya sekarang bisa kembali ke tanah air. Tapi yang paling penting gini, saya kira soal pelanggaran HAM berat ini terutama yang masa lalu lah. Ini jangan sampai kemudian berlarut-larut dan jangan sampai juga pelakunya ini berkelindan dengan kekuasaan gitu. Ya, ini saya kira juga akan menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Oke, jadi diusut sampai ke aktor ya, tidak hanya pada pelaksana di lapangan ya, tapi juga aktor intelektual pelanggaran HAM berat juga itu harus diusut tuntas. Karena tidak mungkin secara sistematis pelanggaran HAM berat itu terjadi kalau tidak ada perintah dari komandan, dari yang tertinggi seperti itu. Jangan sampai berkelindan dengan pihak penguasa yang punya power atau kekuasaan begitu ya, Mas. Baik, sekali lagi kami akan undang Anda pemirsa untuk berinteraksi melalui sambungan telepon di nomor 0215839900 untuk topik kita pada pagi hari ini. Inilah pesan damai dari Tanah Suci. Pesan damai dari Tanah Suci.
Gambar menyejukkan beredar dari Makkah, Arab Saudi, Senin 26 Juni. Gambar yang menampilkan foto bersama dua bakal calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, itu membawa kedamaian dari Tanah Suci. Tetapi bisa juga sekadar basa-basi jika tak menjadi spirit dalam kompetisi Pilpres nanti. Dalam foto tersebut, Anies dan Ganjar yang mengenakan pakaian ikhram tampak semeringah. Ada pula istri Anies, Ferry Farhati, istri Ganjar, Siti Atikoh Supriyanti, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Mereka berfoto bersama di sebuah ruangan di sela menunaikan ibadah haji. Foto itu kebanjiran puja-puji. Rakyat Indonesia termasuk para politikus yang berbeda posisi memberikan apresiasi. Foto itu menguar aroma kedamaian, membuat adem suasana, sekaligus menjadi pengirim pesan akan pentingnya persaudaraan di tengah perbedaan dan persaingan. Anies adalah bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Gabungan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Posisinya berbeda dengan Ganjar yang didukung PDI Perjuangan, P3, dan Partai Hanura. Ada satu lagi bakal capres yakni Prabowo Subianto. Dalam konteks kontestasi, Anies dan Ganjar berada di sisi yang berlainan, bahkan berseberangan. Keduanya memiliki banyak pendukung yang sebagian surplus keberpihakan dan kelebihan nafsu untuk menegasikan yang lain. Karena itulah, foto bersama Anies dan Ganjar dari Tanah Haram harus kita maknai sebagai penyejuk akan panasnya rivalitas. Keduanya memberikan contoh bahwa berbeda tak mesti saling meniadakan. Lain pandangan tak boleh saling bermusuhan. Itulah semangat yang dilayangkan oleh keduanya dengan harapan diikuti oleh para pendukung masing-masing. Sebagai pesan, foto bersama Anies dan Ganjar sungguh baik, tapi pesan itu tak akan pernah sampai jika kedua tokoh, kedua kubu tak punya kemauan nyata untuk menciptakan kedamaian di lapangan. Pesan apik yang mereka tunjukkan akan percuma jika tak dibarengi upaya nyata untuk memastikan kompetisi berlangsung sehat. Situasi jelang Pilpres 2024 tidak betul-betul baik. Badan Pengawas Pemilu misalnya menyebut hate speech atau ujaran kebencian terutama di media sosial akan terus meningkat. Masyarakat anti fitnah Indonesia bahkan mengungkapkan penyebaran hoaks atau berita bohong sudah mengalami peningkatan sejak awal tahun ini. Tak terlalu jelimet sebenarnya untuk menghadapi situasi buruk itu. Ujaran kebencian, hoaks, fitnah, adu domba marak terutama di media sosial lantaran sepak terjang para buzzer sontoloyo. Celakanya lagi, mereka ada dan terus merajalela karena dipelihara, dibiayai untuk menyerang lawan. Menertibkan buzzer adalah salah satu solusi ampuh untuk menciptakan kedamaian. Tak lagi menggunakan mereka adalah kiat mujarab untuk meminimalisasi permusuhan. Tak memberikan panggung buat siapa saja, termasuk kalangan intelektual maupun mereka yang mengaku budayawan. Untuk menebar narasi kebencian adalah cara lain agar pertikaian tak meletup-letup. Semua itu bisa dan harus dilakukan oleh para kandidat serta elit-elit pendukungnya dengan syarat ada kemauan. Percuma para tokoh utama bergandengan tangan lalu memamerkannya lewat foto bersama, tetapi akar rumput dibiarkan cakar-cakaran. Jika itu yang terjadi, foto bersama antara Anies dan Ganjar hanya sekadar gambar mati tanpa roh kebaikan. Ibaratnya, di depan mereka berpelukan dengan satu tangan, tapi tangan yang satunya lagi menghunus belati untuk saling tikam di belakang. Pesan damai yang hendak mereka sampaikan pun terbang bersama angin, tanpa makna, tiada guna. Pesan damai dari Tanah Suci, itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Nanti kami akan lanjutkan dengan pembahasannya, namun kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di Metro TV. Anda kembali di editorial media Indonesia. Pemirsa, sekali lagi kami ingatkan Anda bisa bergabung melalui telepon di 0215839900 dan topik editorial pada pagi hari ini adalah pesan damai dari Tanah Suci. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Prof. Asep Saifuddin Djahar, Rektor UIN Jakarta. Prof. Asep, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mas Iqbal.
Baik, sehat alhamdulillah Prof. Asep. Kalau kita melihat ini foto yang muncul mendapatkan apresiasi Pak antara dua tokoh yang sekarang menjadi perbincangan karena menjadi capres begitu yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Betul. Bagaimana Anda memaknai foto ini Prof. Asep? Apa pesan yang disampaikan oleh foto ini? Ya, kita sebagai umat orang yang beragama atau bangsa ini ya kita perlu memaknainya sebagai suatu hal yang positif ya. Karena apalagi foto ditampilkan di tanah suci yang sedang melakukan ibadah. Ya ini adalah satu hal yang positif dan juga semoga juga menjadi berdampak yang positif bagi kita semua. Karena kalau kita lihat kontestasi hanya sebuah proses biasa saja ya. Jangan terlalu dianggap hal-hal yang besar. Begitu Mas. Pertanyaannya kemudian bagaimana Prof. Asep agar foto ini tuh bukan sekedar basa-basi atau bukan sekedar foto saja, tapi pesan ini bisa sampai ke pendukung-pendukungnya begitu? Betul. Ada dua hal saya pikir dalam konteks ini. Pertama dari para mereka yang kontestasi dan kita juga warga yang punya hak pilih nantinya gitu kita. Bagi mereka juga tentu ini juga jangan dimaknai sebagai simbolik belaka, adalah suatu hal yang ketulusan, apalagi ditampilkan di tanah suci, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh juga warga yang lagi berhaji, sehingga ini tentu suatu hal yang dianggap atau perlu dipahami sebagai suatu ketulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai warga bangsa di tanah air yang nantinya akan terlibat di dalam atau partisipasi, ya perlu juga memaknai dua ataupun para kontestan ini sebagai para calon ini sebagai suatu anak bangsa yang semuanya baik, yang semuanya menjadi kader terbaik, ya kita harus maknai sebagai yang biasa saja, yang penting kita damai, tercapai dengan kebaikan. Begitu Mas. Baik, itu pesan yang harus sampai ke grassroots atau akar rumput. Nah, yang dikhawatirkan, Prof, ini menjelang tahun politik ini kan di media sosial mulai muncul, bahkan sudah muncul sejak awal tahun. Ada hoax di situ, ada kabar bohong, ada fake news. Nah, itu bagaimana supaya tokoh-tokoh yang ada di foto ini itu bisa turun terjun langsung supaya juga berkontribusi menciptakan suasana kondusif jelang Pilpres ini? Ya, memang banyak elemen ya. Bagi mereka saya pikir juga pertama juga jangan menimbulkan ataupun menyampaikan kata-kata ataupun juga tanda-tanda yang menimbulkan satu saling serang ataupun juga saling melukai ya. Yang penting mereka yang harus tampilkan pertama adalah program-program, niat dan komitmen, itu yang pertama. Dan kedua ya tentu dari partai-partai politik juga yang memang menjadi pendukung perlu menampilkan suatu aura politik yang sangat positif gitu. Jangan menjadi juga mereka memprovokasi. Dan yang ketiga tentu kita nih para yang punya hak pilih nantinya juga jangan terlalu melihat sesuatu ini adalah die hard, kira-kira begitu. Sehingga seolah-olah ini calonku harus jadi dan sebagainya. Anggap biasa saja, karena sistem negara ini kan sebenarnya sudah terbangun. Yang penting ada komitmen, transparansi gitu kan. Yang sekarang kita lihat yang menyedihkan kan masalah korupsi misalnya kan. Nah ini yang harus juga kita menjadi perhatian. Sehingga masyarakat perlu mengawasi wilayah itu. Baik, terima kasih Prof. Asep Saifuddin Jahar, Rektor UIN Jakarta sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Sehat selalu Prof. Asep. Jadi ada poin menarik itu, foto itu bukan hanya foto bersama saja tapi di tanah suci Mas Ade, disaksikan malaikat juga pihak keluarga. Nah ini berarti lebih kuat makna dari foto ini, bukan sekedar foto bersama ya? Ya betul, saya kira kita harus berbaik sangka ya, khusus Zon ya, dengan dua tokoh yang sekarang ini menjadi perbincangan ya, yang menjadi sorotan ya. Mereka adalah dua bakal capres ya, dari PDIP Ganjar Pranowo dan dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Dan pertemuan dua tokoh ini saya kira harus kita apresiasi ya, artinya
ada keinginan kuat ya dari kedua tokoh ini untuk saling bertemu. Karena kalau mereka bermusuhan ya mereka nggak bakal bertemu, Iqbal. Betul. Jadi ini saya kira juga hal yang sangat positif ya. Namun demikian kita meminta kepada dua tokoh ini agar menyerukan kepada para pendukungnya untuk menjaga etika ya dan keadaban dalam berpolitik ya. Karena kita ada bangsa yang besar, kita bangsa yang berbudaya, tunjukkanlah keadaban politik itu. Jangan sampai politik ini menjadi sebuah menjadi sebuah tujuan ya. Pilpres ini menjadi sebuah tujuan. Yang paling penting Pilpres itu hanya sebagai medium ya, hanya sasaran antara. Tujuan kita adalah bagaimana menjaga menjaga persatuan dan kesatuan nasional ya. Menjaga persatuan, kemudian juga bagaimana kita menciptakan kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, itu yang paling penting. Jadi politik ini hanya sebagai sebuah cara gitu, sasaran antara, tetapi yang paling penting bagaimana konsolidasi demokrasi kita ini betul-betul terbangun. Pendukungnya kedewasaan itu siapa? Kita berpolitik betul-betul terbangun nantinya. Itu yang paling penting. Pendukungnya itu maksudnya siapa saja, Mas Ade? Karena kalau kita lihat di Tanah Suci adem, di sini rivalitas pendukung Anies dan Ganjar itu cukup panas. Apalagi kalau kita lihat media sosial. Ya, yang paling penting itu menurut saya sih ada seruan-seruan ya. Seruan-seruan jangan bosan-bosan kepada dua tokoh ini, kepada bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk katakanlah mengendalikan dan mengarahkan para pendukungnya, para simpatisannya untuk menjaga etika politik. Jangan sampai kemudian dan kita pun tidak akan membiarkan ya. Kita media saya kira harus terus melakukan sebuah kritik, sebuah saran bagaimana kita harus membangun keadaban politik, itu yang paling penting. Jangan sampai politik yang dimainkan adalah politik Machiavelli. Politik Machiavelli adalah politik yang menghalalkan segala cara. Salah satu tanda menghalalkan segala cara ada pengerahan buzzer. Buzzer-buzzer yang memang dibayar mereka untuk melakukan kampanye hitam, ujaran kebencian, berita bohong dan sebagainya. Inilah saya kira juga harus kita kikis ya dari budaya politik kita gitu loh. Emang seberapa berpengaruh buzzer itu, Mas Ade? Ya saya kira sangat banyak ya. Buzzer ini kan masif bergerak, sistematis, masif ya. Dan jika dibiarkan tentu saja juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat ya terhadap tokoh-tokoh tertentu yang belum tentu benar. Ya saya kira dari kita pun begitu. Dari kita pun saya kira juga bagaimana echo chamber ini kan media sosial ini, para pendukung ini kan menciptakan echo chamber ya. Jadi suara-suara yang membesar kemudian ditangkap sebagai sebuah kebenaran, kan begitu. Post truth kan begitu. Dihembuskan terus-menerus ya. Dihembuskan terus-menerus, kebohongan itu akan menjadi sebuah keyakinan, akan menjadi sebuah kebenaran gitu kan. Nah ini kan saya kira juga bagaimana kecerdasan kita bermedia sosial, kemudian juga harus kita bangun. Bagaimana kita harus tetap tabayun jika kita mendapatkan informasi yang kadang menurut kita meragukan. Jadi saya kira politik Pilpres ini bagian kita bagaimana meningkatkan kedewasaan kita dalam berpolitik. Bagaimana konsolidasi demokrasi kita ini berjalan secara sempurna. Oke, jadi jangan ada lagi buzzer yang sengaja dipelihara dan dibiayai bahkan untuk menyerang lawan ya. Yang juga menarik adalah ada beberapa pihak yang mengaku intelektual, mengaku budayawan yang juga memberikan pesan yang malah memanas-manasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Mas Ade Alawi sesaat lagi. Usai jeda kami akan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Pesan damai dari Tanah Suci itulah topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Nah, bagaimana supaya foto ini bukan berakhir hanya basa-basi, tapi juga bisa menjadi spirit dalam Pilpres mendatang dalam menjaga suasana yang kondusif. Kita akan langsung bergabung untuk mengetahui pendapat pemirsa yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik Usman. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik Usman, menurut Anda foto ini hanya sekedar untuk mengabadikan momen saja atau sebenarnya bisa diikuti dan dijadikan sebagai spirit dalam Pilpres mendatang? Ya, saya melihat bahwa pertemuan Mas Ganjar dengan Mas Anies di menunaikan ibadah haji ini adalah satu pertemuan yang dikehendaki Allah, merupakan keberkahan ya bagi kita umat seluruh umat Islam dan seluruh masyarakat Indonesia, bahwa ternyata kedua tokoh calon presiden ini dipertemukan di tempat yang sangat suci, dan mudah-mudahan ini akan mengirim pesan damai buat kita seluruh rakyat Indonesia bahwa calon pemimpin kita begitu damai. Jadi kita juga pendukung-pendukung juga harus damai menyikapi perbedaan ini. Mudah-mudahan keberkahan ini juga akan sangat bermanfaat buat pimpinan-pimpinan partai, calon-calon presiden Pak Prabowo, Pak Anies, tetap meneruskan silaturahmi ini. Kita akan hadapi pemilu presiden ini dengan penuh kesejukan, penuh kegembiraan, penuh kedamaian. Kalau itu kita ciptakan, insya Allah pendidikan politik di Indonesia itu, dan kita akan memperoleh pendidikan yang terbaik. Yang kedua, kita lupakan saja bahwa kebetulan pemimpin kita ini, kepala negara kita ingin cawe-cawe, bahkan akan berpihak. Kita lupakan saja itu, membuang-buang energi. Kita ciptakan rasa damai di antara kita. Dan yang terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat seluruh umat Islam di tanah air, baik yang merayakan hari ini maupun besok. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman bergabung dari Banjarmasin. Kita akan ke Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Iqbal, Bung Andre ya. Mas Ade. Pak Ade di sini ya. Bagaimana Pak John Veto? Ini sangat positif ya, pesan damai. Jadi di Indonesia mereka mungkin tidak sempat bertemu, tahu-tahunya dipertemukan oleh Allah di Tanah Suci. Jadi kalau saya menilai ini sangat positif ya. Jadi Pak Ganjar sama Pak Anies ini sebenarnya dia bersahabat. Jadi pesan yang dia kirim dari Tanah Suci ini mudah-mudahan kepada pendukung-pendukung Pak Anies, Pak Ganjar ya menyejukkan juga kata dia. Dan lagi yang paling bahaya itu kan buzzer-buzzer ini, buzzer-buzzer itu juga menengok juga ini ya, yang pesan yang yang pelukan dari dari kedua kandidat kita ini, tokoh bangsa kita ini dari Tanah Suci itu ya mengalirlah pada ke anak bangsa ini, karena mereka ini kan tokoh bangsa yang akan bertanding 2024. Tujuan dan maksud mereka ini kan untuk memperbaiki ya negara kita ini, bangsa ini, rakyat ini, perekonomiannya Jadi tidak ada, bukan negara lain yang akan dibangun ya, negara Indonesia. Jadi ini harus disadari juga bagi kelompok-kelompok yang mendukung, yang sangat dan begitu juga kepala jangan cawe-cawe ini dikurangi lah ya. Tidak usah ada cawe-cawe, apalagi dari kepala negara itu tak perlu cawe-cawe ya, berjalan aja ke alamnya aja, gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak John Veto sudah bergabung dari Batam. Sekarang kita akan ke Ambon, ada Pak Poli. Selamat pagi Pak Poli. Pak Poli, selamat pagi. Mas Iqbal. Baik, pagi Pak Poli, silakan. Agak delay ya Pak, silakan Pak. Pagi Mas Ade. Saya yang pertama dulu. Ibadah ini kan ibadah suci. Jadi kedua calon presiden ke Tanah Suci Mekah itu ibadah suci. Artinya bukan melepaskan pikiran-pikiran tentang perjuangan mereka dalam konsolidasi mereka untuk 2024. Ini ibadah suci, Mas Ade dan Mas Iqbal. Itu yang pertama. Nah, sebagai anak bangsa yang ada di Indonesia, kita harus mendoakan kedua calon presiden ini
untuk bagaimana membawa visi-visi ke depan bagi Indonesia. Nah, ada pesan yang dibawa dari sana ketika kita melihat ini adalah suatu kebahagiaan bagi rakyat Indonesia bahwa calon kedua presiden ini sudah memberikan suatu wawasan, suatu wacana yang baik terhadap kebangsaan kita. Kehadiran mereka di sana itu membawa suatu suasana yang akan damai di Indonesia menurut saya. Jadi saya mengambil apresiasi bahwa kehadiran mereka itu yang pertama itu ibadah suci. Terlepas dari persoalan-persoalan konsolidasi di negara kita, saya kira nanti setelah mereka kembali bagaimana keikhlasan mereka untuk tetap punya konsen dan punya pembangunan itu yang mungkin. Baik, Pak Poli. Terima kasih Pak Poli. Pak Poli bergabung langsung dari Ambon, terima kasih. Tadi sudah ada penelpon yang bergabung, Mas Ade, semuanya harapannya sama ya, jangan cuma foto semata, tapi tadi juga menyebut pendukung, termasuk pimpinan partai politik juga bisa berkontribusi loh dalam menciptakan kesejukan dan bahkan bisa menjadi pendidikan politik yang baik jika dilanjutkan dengan kontribusi untuk menjaga suasana kondusif. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, apa yang disampaikan oleh 3 penelpon tadi sangat baik ya. Mereka mengharapkan bahwa tidak hanya simbolik ya, tidak hanya simbolik ketemuan gitu di sana kemudian foto, tetapi bagaimana setelah kembali ke tanah air itu betul-betul mereka ini dua tokoh ini mengajak kepada para pendukungnya untuk selalu menjaga ketertiban ya, menjaga ketertiban untuk respect satu sama lain, tidak saling menjatuhkan. Nah ini saya kira juga harus ditampilkan nanti. Jadi jangan sampai apa yang terjadi pada para pendukungnya katakanlah memang tidak ada komando, tetapi ketika pendukungnya katakan melakukan hal-hal yang tidak patut, melakukan serangan kepada lawan gitu, melakukan kampanye hitam, ujaran kebencian, kebohongan dan sebagainya. Kalau mereka dua tokoh ini tidak menghentikan atau tidak mengendalikan, saya kira pembiaran itu suatu hal yang buruk ya. Jangan apalagi misalnya merasa tidak tahu gitu, enggak juga. Sekarang era medsos gampang diakses. Jangan gitu. menutup mata ya. Jangan menutup mata. Nyata memang ya, rivalitas yang panas di grassroots itu nyata. Nah, Mas Ade berbicara soal tidak patut, istilah yang Anda sebutkan, ada beberapa tokoh intelektual atau yang mengaku budayawan ya, menyampaikan sesuatu yang bisa dibilang tidak patut karena dianggap memanas-manasi iklim politik pada saat justru elit-elit itu berusaha untuk menampilkan wajah yang damai dalam kontestasi, tapi ada yang malah menggunakan kata-kata atau diksi-diksi memanas-manasi. Bagaimana Anda memandang itu? Ya, saya kira hal yang sangat kontradiktif ya, seperti sindiran yang kemarin saya kira sarkastis juga ya. Di acara Haul Bung Karno, saya kira itu momen yang sangat tidak tepat ya. Bagaimana spirit Bung Karno itu di forum itu kan hidup itu. Bagaimana Ibu Mega sebagai Ketua Umum, kemudian Presiden Jokowi hadir menyerukan semangat persatuan, menjaga bagaimana kita ini sebagai bangsa yang besar untuk menjaga persatuan-kesatuan bangsa gitu kan. Ini kan sebenarnya sangat bagus ya, tapi kemudian muncul seorang budayawan dengan sindiran-sindiran yang saya kira udah tahu semua diarahkan kepada siapa. Dan ini ternyata juga dari sisi PDIP juga merasa tidak nyaman dengan budayawan seperti itu. Itu bukan kebebasan berpendapat atau berekspresi. Saya kira berbeda ya, karena dari PDIP sendiri merasa bahwa tidak elok dalam forum itu disampaikan puisi yang seperti itu. Jadi bukan pada tempatnya. Artinya keluhuran, kemudian juga nilai-nilai yang Bung Karno ajarkan, itu kan harus kita hidupkan. Gitu. Jadi Haul Bung Karno itu kan sangat-sangat bagus tujuannya gitu. Dan saya ke depan saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Karno mengenai bagaimana kita harus menjaga sebagai bangsa yang besar, kita harus saling bergotong royong dan sebagainya. Ini harus terrefleksikan kita sebagai penerusnya ini, bagaimana bangsa yang besar itu harus kita wujudkan. Nah, kebesaran kita sebagai bangsa yang besar adalah ketika kita kita menjaga keadaban, kita menjaga etika politik. Sistem bernegara kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Tasik kan sudah mapan ya, oleh para penelpon ini sudah sangat bagus ya. Sistem berbangsa dan bernegara kita sudah settle, jadi harus kita jaga seperti itu. Oke, tadi Mas Ade menyebut bahkan pihak partai sebagai tuan rumah pun sebenarnya resah. Artinya sebenarnya elit parpol itu sendiri bisa juga berkontribusi
buat menjaga kondusivitas ini? Ya, saya kira pemilu ini menjadi sebuah momentum ya, momentum bagaimana para elit politik ini mendewasakan para pendukungnya, meningkatkan bagaimana politik ini jangan dilakukan dengan segala cara, jangan menghalalkan segala cara. Ini saya kira juga harus kita sampaikan. Karena kalau kita lihat dari beberapa pemilu ke pemilu, ini kan kita betul-betul berjalan secara smooth ya, tidak ada gejolak apapun. Ini kan juga karena peran dari elit politik kita untuk menjaga kedamaian. Nah, saya kira momentum pada pemilu 2024 ini harus dijaga. Nah, saya kira istilah cawe-cawe yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, saya kira juga ini narasi yang menurut saya sih harus dihentikan ya. Jangan sampai kemudian cawe-cawe untuk menentukan capres dan wakil capres ini jangan sampai kemudian juga akan berpengaruh pada netralitas aparatur sipil negara, kemudian juga TNI Polri. Jangan sampai TNI Polri ketika mau mengamankan jalannya pemilu ini ada kegamangan ya, gitu kan? Ada kegamangan, kemudian juga wah ini ada Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi mengatakan akan akan cawe-cawe untuk menentukan siapa yang menjadi penerusnya. Ini menurut saya harus dihentikan. Ini juga yang menjadi concern dari penelpon tadi. Semuanya sama-sama menyebutkan soal cawe-cawe ini. Artinya ini menjadi bagian dari menghalalkan segala cara yang harus dihindari, Mas Ade? Betul. Saya kira karena sistem politik bernegara kita yang sudah settle, biarkan saja ini berjalan secara normal, secara alami. Rakyat semakin kemari semakin cerdas. Rakyat bisa menentukan, bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ini saya kira jangan sampai kemudian ada arahan-arahan yang membabi buta ya untuk mendukung salah satu capres, apalagi ini dilakukan oleh seorang presiden. Jadi ini saya kira mesti ada pernyataan yang tegas kepada presiden untuk meralat ya. Jangan sampai ada dukungan-dukungan kepada salah satu calon presiden untuk bagaimana rakyat itu mencoblos yang bersangkutan. Ini saya kira juga tidak boleh gitu. Karena ini akan berpengaruh kepada aparatur di bawahnya. Oke, soal pendukung Mas Ade. Tadi kan juga disebutkan kalau pendukung boleh tapi jangan sampai terbutakan begitu ya, membabi buta dalam istilahnya mengidolakan capresnya. Nah, apa yang harus itikat apa yang harus dimiliki oleh para pendukung ini, karena jangan sampai grassroots-nya cakar-cakaran istilahnya, karena ini tuh pesta demokrasi, semua menjadi bagian dalam pesta demokrasi ini, Mas Ade. Ya, memang dalam pendidikan kepada masyarakat ini tidak hanya dengan seruan-seruan ya, tapi dengan law enforcement juga saya kira harus jalan ya. Aparat kita, kepolisian ini kan punya cyber juga, punya unit cyber ya. Iya. Ini saya kira juga kepada siapapun yang melakukan ujaran kebohongan, kebencian, dan menciptakan kegaduhan, ini saya kira juga bisa dilakukan penindakan hukum. Jadi hukum inilah saya kira salah satu upaya kita menertibkan masyarakat ya. Di samping bagaimana secara politik, secara tokoh-tokoh ini melakukan edukasi kepada pendukungnya. Tapi yang paling penting bagaimana dari sisi aparatur penegak hukum menegakkan hukum. Jadi yang kampanye hitam, kemudian ujaran kebencian dan sebagainya harus ditindak secara hukum. Ini kan bagian dari pembelajaran juga. Jadi penegakan hukum juga harus tetap berjalan di situ. Aparat harus juga aktif. Nah, nanti kami akan kembali pemirsa. Mas Ade yang menarik tadi diksi yang digunakan ya. Jangan sampai foto ini hanya sebatas di depan satu tangan berpelukan, tapi tangan di belakang menghunus belati untuk saling tikam begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kami akan kembali, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pesan damai dari Tanah Suci. Namun pertanyaannya kemudian adalah bagaimana agar foto ini bukan hanya menjadi jejak digital semata dan jangan hanya jadi gambar mati tanpa roh kebaikan. Mas Ade, diksi yang digunakan ini sangat menarik sekali. Ibarat di depan berpelukan satu tangan lain menghunus belati untuk saling tikam di belakang. Jangan sampai berakhir seperti itu. Jadi dari kandidat sendiri apa yang harus mereka lakukan supaya ini tidak terjadi? Ya, yang pertama harus disadari bahwa masyarakat kita ini kan budaya paternalistik ya. Jadi budaya paternalistik adalah budaya yang melihat ke atas ya, budaya melihat ke tokoh, terutama di kalangan grassroots ya. Nah, ini saya kira harus dipahami ya. Oleh karena itu maka apapun yang disampaikan, apapun perilaku dari tokoh kita, dari apalagi ini calon presiden ya, ini harus betul-betul harus dijaga ya. Bagaimana akhlak ya dalam berpolitik gitu kan.
Jangan sampai upaya menghalalkan segala cara ini menjadi bagian dari strategi politik ya. Saya kira ini harus harus dijauhkan ya. Tampilkanlah bahwa politik itu, bahwa kontestasi ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang normal, menggembirakan. Karena pemilu pada hakikatnya adalah pesta demokrasi. Ketika pesta demokrasi tidak boleh di situ ada yang tertindas, tidak boleh di situ ada yang merasa ketakutan. Politik itu jangan tampilkan seperti teror, apalagi horor ya. Politik ini bagian dari sesuatu yang normal, kita berbangsa dan bernegara, dan tampilkanlah dengan penuh kegembiraan. Itu saya kira yang paling penting. Oleh karena itu siapapun, terutama para pemimpin, untuk menjaga kegembiraan ini jangan sampai kemudian narasi-narasi kebencian gitu kan, narasi-narasi terutama dari aparatur pemerintah, dari kepala negara sendiri, itu yang namanya intervensi, itu jangan sampai narasi cawe-cawe untuk menentukan satu capres. Ini saya kira harus dijauhkan, karena inilah yang akan memanaskan suasana. Politik jadi tidak menggembirakan, politik jadi penuh kekhawatiran. Loh kok begini? Jadi berlakulah seperti seorang negarawan. Karena presiden-presiden sebelumnya juga tidak ada tuh yang namanya cawe-cawe ya. Meskipun beliau memang petugas rakyat ya. Tapi ketika beliau sebagai presiden ya harus menjaga nih, jangan sampai kemudian politik ini menjadi memecahkan kita. Baru kali ini terang-terangan dan bahkan ada pernyataannya. Baru kali ini secara vulgar disampaikan akan cawe-cawe. Ini menurut Anda bisa tadi relevan dengan politik bisa menjadi seperti teror karena ditakut-takuti begitu? Karena berarti kan ada yang kalau politik terasa seperti horor berarti ada yang error ya Mas? Iya betul ya. Apa yang harus ditunjukkan selama beberapa bulan ke depan, apalagi kita akan melihat masa kampanye nanti yang akan dikhawatirkan akan banyak sekali dinamika di situ. Ya saya kira dinamika akan semakin sengit ya, karena kan 4 bulan lagi pendaftaran ya, itu tanggal 19 Oktober. Nah oleh karena itu saya kira seluruh tim kampanye, tim capres ini harus betul-betul mewujudkan, harus betul-betul mengendalikan ya, mengarahkan kepada para pendukungnya untuk jangan kebablasan ya. Begitu pula kita imbau juga kepada capres juga jangan kebablasan ya. Ya memang Pak Ganjar ini capres, tapi kan Pak Ganjar sendiri kan masih gubernur Jawa Tengah ya. Jadi ketika beliau menelpon gubernur DKI, kemudian menelpon Sekda terhadap adanya keluhan ya dari salah satu warga di Jakarta Utara, ini saya kira juga itu sudah offset ya. Karena beliau masih presiden, beliau masih gubernur Jawa Tengah. Ini telepon-telepon seperti itu tidak patut. Bayangkan misalnya ketika kemudian tukeran gitu, Gubernur Heru ketika ke Jawa Tengah melihat ada keluhan masyarakat, kemudian dia menelpon Gubernur Jawa Tengah, bagaimana perasaannya? Tidak ini etis kan, ya. Nah ini kan kemudian juga dilihat oleh publik, loh kok seperti ini gitu. Jadi hal yang seperti ini saya kira harus kita sikap-sikap yang kebablasan, offset harus kita hilangkan ya. Jadi berpolitiklah dengan segala dengan etika gitu, jangan sampai hal-hal yang berdampak kepada masyarakat gitu. Ini harus kita jauhkan gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Ade, dan terutama juga kita ingatkan lagi harusnya dari pucuk pimpinan di negeri ini yang memberikan contoh begitu. Betul. Ya, bahwa ya ini namanya semua harus berjalan sesuai dengan fungsinya, jangan sampai ada intervensi. Ya. Karena ini semua pesta demokrasi. Nah kita harapkan Mas Ade, pesan damai dari Tanah Suci ini bisa benar-benar terwujud dalam pesta demokrasi. Tidak sekedar simbolik, Iqbal. Tidak sekedar simbolik. Terima kasih Mas Ade sudah bergabung dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, menertibkan buzzer yang membuat kegaduhan adalah salah satu solusi ampuh untuk menciptakan kedamaian. Jangan lagi menggunakan jasa mereka adalah kiat mujarab untuk meminimalisasi permusuhan. Tidak memberikan panggung pada siapa saja untuk menebar narasi kebencian adalah cara lain agar pertikaian jelang Pilpres tidak tercipta. Semua itu bisa dan harus dilakukan oleh para kandidat serta elit-elit pendukungnya dengan syarat ada kemauan. Itulah Editorial Media Indonesia kali ini. Saya Iqbal Himawan. Sampai jumpa.